Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qaidana wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi yang sangat mulia ini. Di hari weekend kita justru kita dipertemukan bisa bersilaturahim dengan orang-orang yang memang merupakan nasihat Nabi kepada kita semua untuk memperhatikannya. Al-yatim, anak-anak yatim. Kenapa? Pertama, Nabi kita juga Nabi yang yatim. Sejak berumur 6 bulan dalam kandungan ibunya, beliau dipanggil oleh Allah yang namanya Aminah ini. Kemudian 6 tahun, yang namanya ayahnya Abdullah ini. Kemudian 6 tahun dalam pengawasan ibunya, tiba-tiba ibunya juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keyatimannya ini. Cuma perlu kita sadari, coba lihat Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah sudah mengawal sejak kecil. Apakah engkau tidak mendapatimu ya anak yang yatim kemudian mendapatkan pengawasan, pengawalan? Itu yang menggerakkan orang-orang di sekitar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari situ sudah sinyal yatim itu tidak boleh kita telantarkan. Yatim itu tidak boleh kita biarkan begitu saja. Dan dengan lihat rata-rata anak-anak yatim itu punya potensi yang luar biasa. Kalau dibilang nakal, harus nakal. Sebab anak yatim itu memang butuh banyak perhatian. Dan dia mencari perhatian. Maka kita harus tampil di situ. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dikawal oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Beberapa tahun setelah itu, ada yang mengatakan cuma 2 tahun saja, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggal dunia Abdul Muttalib, langsung estafeta pengawalan Nabi oleh pamannya Abu Talib. Sampai 44 tahun membersamai Nabi. Dia tidak hanya mengawal perkembangan Nabi, fisik Nabi, tapi juga mengawal dakwah Nabi. Betapapun kita juga tidak akan masuk bagaimana akhir kehidupan Abu Talib ini. Nah, jamaah sekalian, luar biasa apresiasi saya pertama buat Dafi yang menampung anak-anak yatim untuk mereka melanjutkan, berlangsung terus pendidikannya, sekolahnya. Siapa tidak bangga melihat tadi ya adik kita yang membaca Al-Quran yang sudah 30 juz. Yakin itu
seluruh pengurus Dafi, seluruh guru-guru Dafi, ya, yang mengawal anak yatim seperti itu pahalanya setiap ayat yang dia baca pasti jenengan mendapatkannya. Insya Allah itu mahkotanya itu tidak hanya diberikan kepada kedua orang tuanya. Saya yakin kedua orang tuanya pasti menikmati, ya, tapi juga antum yang mengawal sekali waktu akan menikmati mahkota itu pula. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat mengapresiasi kepada asatidzah, para pengurus Dafi yang telah mengawal secara khusus ya tentang keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim kita. Fa'amal yatima fala taqhar. Kita tidak boleh qahar, tidak boleh menelantarkan, tidak boleh membiarkan mereka seperti itu. Subhanallah, Dafi memahami betul. Saya tahu betul karena kebetulan saya juga Dewan Syariah di Dafi ini. Ya, apa yang terjadi lebih-lebih dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang diurus tidak hanya anak yatim saja tapi juga anak-anak yang lain. Yang dampak dari semua itu ada beberapa orang tua yang kadang-kadang dalam tanda petik agak terganggu keberlangsungan kewajibannya terhadap Dafi ini. Subhanallah, Dafi bekerja sama dengan Deki ini, lembaga dana yang kita juga merasa bangga keberadaannya. Ini kalau kita bicara pahala instan, yang instan betul ya sekarang ini. Yang antum fokus secara khusus mengawal kehidupan anak yatim. Dari mulai SD, SMP, SMA. Kalau perlu nanti bergabung dengan sekolah kami di Stiki Ar-Rahmah ini. Ya, saya juga akan buat gratis untuk semua anak yatim pula. Memang gratis untuk semuanya. Dan secara khusus saya akan mantau pula. Ayo, ini Deki luar biasa. Tentu Deki juga tidak akan bisa berjalan tanpa support dari para muslimin dan muslimat. Wallahi, demi Allah, setiap rupiah yang kita keluarkan dan fokus perhatian kita kepada anak yatim, itulah deposito kita yang sebenarnya di akhirat. Nanti mereka akan mencari kita semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi fokus anak yatim ini menghafal Quran. Quran itulah petunjuk buat kita semua. Mungkin ada di antara kita para muslimin, muslimat, termasuk juga teman-teman Deki yang sibuk ngelola dana umat, jenengan juga sibuk bekerja, yang terkadang juga, mohon maaf, anak-anak kita juga tidak bisa menghafal Al-Quran, terus antum berkontribusi di situ. Tawassul ibu, tawassul bapak kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya siap menjadi orang tua asuh terhadap anak-anak yatim ini secara totalitas. Dan tawassul sekalian buat kebaikan anak-anak kita. Itu terasa sekali. Saya juga ketika menyemangati para donatur, orang tua asuh di sekolah tinggi saya, kita kadang-kadang pingin anak kita menjadi anak kita pribadi, anak biologis kita. Termasuk yang berbicara ini, saya punya anak 4, semuanya di eksak semua. Yang satu dokter, yang satu IT, yang satu teknik kelautan, yang satu teknik manajemen, dan lain sebagainya. Nggak ada satupun yang kuris, walaupun terus-menerus saya gerakkan tiap hari, tiada hari, kecuali saya ingatkan Quran, salat. Tapi kalau kemudian saya berharap bisa menghafal Quran 30 juz, ya saya tidak mengatakan saya tidak berhasil, tapi saya sudah bersungguh-sungguh ke arah sana. Tapi ada di depan kita ini anak yang memang potensinya di situ, kecenderungannya di situ, apalagi ini anak yatim. Yang arahan Rasul langsung kepada kita, yang Allah juga menyebut berkali-kali dalam Al-Quran, paling tidak itu ada 6 ayat diulang-ulang tentang masalah anak yatim ini. Ini instan, terus fokus pada Quran. Allahu Akbar. Saya yakin walaupun anak jenengan di kedokteran, anak jenengan di teknik, anak jenengan di hukum, nanti keberkahan dana yang kita alokasikan untuk mengapling untuk anak-anak yatim kita itu
itu mengawal ilmu-ilmu yang dimiliki oleh anak-anak kita, menjadi berkahnya. Karena Quran itu berkah. Berkahnya itu tidak hanya bagi membacanya, tapi berkah pula bagi orang yang mengawal keberlangsungan Quran itu dibaca oleh anak-anak seperti ini, jamaah sekalian. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allah akbar. Kita bersyukur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya mengapresiasi betul. Saya mengaplos betul buat Davi, buat Deki, para muslimin-muslimat yang fokus kepada anak yatim, apalagi kemudian fokus pula terhadap Al-Quranul Karim seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia pernah menyampaikan kepada kita, subhanallah, ada sebuah riwayat jemaah sekalian, saya ingin menyampaikan saja hadis ini. Ini hadis riwayat Imam At-Tabarani, dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Coba lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abdullah bin Umar menyampaikan ada seseorang datang menemui Nabi dan bertanya sama Nabi, Ayun nas ahabbu ilallah wa ayyul a'mal ahabbu ilallah. Mana di antara sekian banyak manusia ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini berarti berbicara masalah personnya, Pak, orangnya. Kemudian dia nanya lagi, di antara sekian amal-amal ini, amalan-amalan ini, pekerjaan-pekerjaan ini, mana pekerjaan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat apa jawaban Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam nabiyuna, Nabi kita bersabda menjawab, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain, berkontribusi positif buat orang lain. Davi, antum penyebar ilmunya Allah. Di antaranya di situ ada anak-anak yatim. Deki tampil di situ menjadi lembaga dana, menyelamatkan dana umat, mengelola dana umat untuk dialokasikan ke tempat, ke pos-pos yang terasa manfaatnya buat kemanusiaan ini. Bisa dibayangkan, mengumpulkan dana umat, kemudian dialokasikan bukan hanya untuk manfaat pribadi. Na'udzubillah, ini amanah yang luar biasa, terus tepat sasaran diberikan melanjutkan keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim. Luar biasa ini jamaah sekalian. Ya, ini karunia Ustadz Agung, HS, dan kru antum, termasuk juga kepala-kepala deki di berbagai macam daerah di seluruh Jawa Timur ini, luar biasa. Ayo maksimalkan, niatkan. Di depan kita peluang amal saleh. Ada anak yatim, ada du'afa, ada orang-orang tidak mampu. Tunjukkan bahwa keberadaan kita terasa manfaatnya buat orang lain. Terus para muslimin, muslimat, Masya Allah. Antum merasa berlebih dengan harta, dengan titipan Allah yang Allah titipkan kepada kita. Bahwa ini bukan milik kita, ini titipannya Allah. Saya alokasikan ke jalan yang benar, sesuai dengan perintah Allah. Dan perintah Allah itu apa? Fa'amal yatima fala taqhar. Kita tidak boleh menelantarkan anak yatim. Dan orang-orang du'afa, janda-janda tidak mampu, dan lain sebagainya. Keberlangsungan dakwah, membangun masjid, membuat sumur, dan lain sebagainya. Deki, saya paham betul. Dia punya terobosan-terobosan seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini manusia paling dicintai. Pokoknya sampean tiap hari, baik di Davinya, yang dikawal oleh Ustadz Agus Haryadi ini, begitu pula di Dekinya oleh Ustadz Agung, dan kita para muslimin semuanya, ayo bersama-sama berkolaborasi, bersinergi bersama, ya, untuk menyelesaikan masalah nilai-nilai dakwah, nilai-nilai kemanusiaan dan sosial seperti ini. Subhanallah. Terus Nabi mengatakan, wa ahabbul a'mal, adapun amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Subhanallah, sururun tudkhuluhul muslim, rasa bahagia yang dimasukkan kepada hati seorang muslim. Coba betapa bahagianya anak yatim itu, Pak.
sambian sekolahkan sampai ini sudah kelas 12 ya. Bisa berlangsung perhatian jenengan para muhsinin, dik yang profesional, pengelola sekolahnya juga di Dafi yang juga profesional, saling menguatkan satu sama lain. Yadullah ma'al jamaah, memang tangan Allah itu di saat kita selalu bersama-sama seperti ini. Jadi terasa amat kita ini menyenangkan buat orang lain. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Rasa bahagia yang selalu kita berikan, masukkan kepada hati setiap muslim. Kita jangan jadi orang yang menjadi beban bagi orang. Tapi jadilah memberikan orang yang memberikan solutif Pak kepada orang lain. Au takshif anhu kurbatan, bisa menyelesaikan semua problematika hidup. Yang tidak bisa sekolah bisa jadi sekolah. Ya kan? Au taqdi anhu dainan, bisa juga menunaikan utang. Orang yang dililit utang, bukan hobi hutang ya, orang yang betul-betul ditipu, dililit oleh utang, kita selesaikan di situ. Makanya orang yang punya utang itu juga berhak untuk menerima zakat. Dan DK ini harus pantau betul siapa mereka yang seperti itu. Autadrut an hujuan, atau menyelesaikan orang yang sedang kelaparan. Yahi, apa kata Nabi? Li'an amshi ma'akhin fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Saya berjalan, saya beraktivitas, kemudian perjalanan dan aktivitas saya ini bisa memenuhi hajat saudara saya, menyelesaikan problem saudara saya, menuntaskan sekolah anak-anak yang tidak mampu, khususnya anak-anak yatim seperti ini. Tetapi lebih saya cintai daripada saya beriktikaf di masjidku ini 1 bulan penuh. Jadi 1 Ramadan penuh, Pak. Tidak ada apa-apanya nilainya dibandingkan dengan sampai menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi kepada anak yatim dan kepada orang-orang yang membutuhkan yang lainnya. Lanjutkan saja ya di sini ya. Wa man kaffa ghadahu satarallahu auratah. Barang siapa bisa menutup, bisa mengendalikan emosinya, suka marah-marah, Allah pasti menutup auratnya. Aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sampean emosi sama istri, sama suami, sama anak, tahan, kita mencoba bahasa yang disampaikan pada mereka semua. Atau pada relasi kita, pada anak buah kita. Marah tapi kita tahan, menunggu momentum yang tepat untuk memberikan arahan yang benar. Kalau marah tidak bisa dengan benar. Orang kalau marah itu Pak tidak terkendali, omongannya kotor, tapi dia tahan, itu nanti auratnya kata Nabi akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jemaah kalian, ditutup sama Nabi, diulangi lagi hadis tadi itu. Tapi lebih menukik lagi dari bahasa Nabi, wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yuthbituha lahu asbatallahu qadamahu yawma tazulu bihil aqdam. Allahu akbar. Tabarani. Barang siapa berjalan dalam hidupnya itu dia terbiasa memenuhi hajat saudaranya sampai terpenuhi hajatnya itu. Yang anak yatim sampai tuntas sekolahnya, sampai selesai hafalan Qur'annya 30 juz. Ya, sampai dia mendapatkan ijazah, bahkan hantarkan juga ke perguruan tinggi berikutnya. Carikan sekolah yang pas dengan keinginannya, dengan hasratnya, dengan muyul dan kecenderungannya. Dan begitu yang lainnya pula, janda-janda yang tidak mampu, orang yang dililit utang, orang-orang du'afa dan lain sebagainya. Hajat orang terpenuhi, Allahu Akbar. Nanti Pak, kaki kita pada hari kiamat akan dikokohkan oleh Allah, di mana banyak orang tergelincir hanya masuk ke neraka sampai langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabatan Allah bil qauli tsabit. Semoga Allah mengokohkan kita, ya, kaki kita nanti di hari kiamat berjalan bisa di atas sirat dengan cara yang baik. Saudara, tidak ada jalan lain. Monggo pagi ini kita berkumpul berdoa bersama. Apalagi ini Deki juga ini sudah masuk 1 dekade, tahun yang ke-10, mudah-mudahan barokah insyaallah.
tahun-tahun berikutnya lebih diberkahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, target-target terpenuhi insyaallah sesuai dengan harapan kita semua, bahkan lebih dari itu, sehingga terasa manfaatnya untuk kemanusiaan, untuk sosial, untuk dakwah, untuk agama ini. Saya juga berdoa untuk Davinya juga ya, Masya Allah. Lanjut sekolah, jangan putus asa. Antum telah menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah antum pilihan-pilihan Allah, khususnya guru-guru Qur'annya itu. Jangan sampai ada bosan, jangan sampai ada jenuh. Kalau jenuh, ingatlah akhirat. Kalau jenuh, ingatlah pahala di depan mata. Ya, ayo Pak, biar tidak jenuh, kita para muhsinin, muhsinat, backup mereka, kawal mereka. Ya, donasi kita biar tepat sasaran. Semua sehingga semuanya berjalan sesuai dengan harapan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat untuk semuanya. Mudah-mudahan doa-doa kita semua nanti dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi semua langkah-langkah kita, sukses semuanya, bahagia semuanya. Tidak hanya bahagia di dunia tapi juga bahagia ke akhirat. Dan insyaallah kita bergandengan tangan, insyaallah. Saling bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Davi semakin sukses mengawal dunia pendidikan. Deki semakin juga diberkahi mengelola dana umat. Kita para muslimin muslimat, mudah-mudahan rezeki kita semakin ditambah, diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga berdoa buat anak-anak kita, anak-anak yatim ini, mudah-mudahan mereka semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu, lakas syukru, lakas sana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata was-sabata fil amri wal azimata ala ar-rushdi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik. ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات اليتامى وحاجاتنا المحسنين والمحسنات وحاجات المسلمين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا وأمور اليتامى وأمورنا جميعا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.